Guys, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi iaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada pemerintah Australia untuk meningkatkan ekspor litium ke Indonesia sebesar 60,000 ton guys, menjadi total sehingga 120,000 ton per tahun. Sebenarnya permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia untuk menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kemarin ya guys. Alasan permintaan tersebut adalah untuk mendukung program hilirisasi mineral yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengembangan industri baterai kenderaan listrik. Iaitu Pak Luhut mengklaim bahawa Australia mengapresiasi kebijakan hilirisasi Indonesia dan bersedia untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Adakah Australia bersetuju guys untuk ekspor litiumnya dan bekerjasama dengan Indonesia? Bagaimana ceritanya guys? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Indo Magazine, dan jangan lupa klik butang subscribe Indo Magazine dan klik tombol loncengnya sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Indo Magazine. Dan di hujung videonya guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Brozul Channel. Australia deal ke Indonesia, bakal kirim puluhan ribu ton litiumnya ke Indonesia guys. Banyak ya kerjasama antara Indonesia dan Australia ini ya. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Jangan lupa subscribe Indo Magazine guys. Yang mantap Jos. Ya, Kali ini yang pertama Jos. datang lagi dari Australia dan Indonesia bos. Wah. Negara kita Indonesia pun kini dikabarkan telah berhasil menggait alias menggandeng negara Australia untuk mendapatkan bahan baku tambang langkanya, yaitu bahan tambang litium yang mencapai puluhan ribu ton jumlahnya bos. Dan seperti yang kalian ketahui, litium ini pun merupakan salah satu bahan pencipta energi nuklir, bukan kaleng-kaleng. Lantas pertanyaannya, untuk apakah Indonesia meminta litiumnya Australia sebanyak ini bos? Untuk apa dan mengapa Australia mau menjual barang tambang langkanya ini ke Indonesia? Setelah ini kita bahas. Oke, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Presiden kita Indonesia Pak Jokowi telah datang mengunjungi negara Australia dan bertemu dengan pemimpin Australia, Perdana Menterinya, yaitu Mr. Anthony Albanese. Dan tak main-main, hasil dari kunjungan dan diplomasi Presiden Indonesia ke Australia ini pun akhirnya membuahkan hasil yang sangat mantap Jos nih bos. Yaitu negara Australia kini telah setuju untuk mengekspor bahan tambang langkanya, yaitu litiumnya ke Indonesia. Bukan kaleng-kaleng. Karena seperti yang kita ketahui, litium ini pun merupakan salah satu bahan untuk menciptakan energi nuklir bos. Dan mengutip dari banyak sumber berita berikut, Australia pun kini bakal mengekspor puluhan ribu ton litiumnya ke Indonesia. Hal ini pun diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, di mana beliau mengungkapkan bahwa Australia telah setuju dengan Indonesia mau melakukan ekspor sebanyak 60,000 ton litium ke Indonesia. Ton guys, bukan sedikit. Litium ini merupakan salah satu bahan pembangkit energi nuklir. Indonesia pun bukannya mau membangkitkan energi nuklir dengan litium Australia ini bos. Per tahun ya 60,000 ton guys. Masya Allah, luar biasa. Tapi puluhan ribu ton litium ini pun bakal diolah menjadi baterai kendaraan listrik di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Mantap Jos nih bos. Sepertinya pendekatan dan diplomasi Indonesia ke Australia mulai berhasil. Pasalnya, dengan setujunya Australia mengekspor litiumnya ini ke Indonesia, artinya negara kangguru ini pun mendukung program hilirisasi Indonesia. Dan jangan salah bos, Menko Marves Bapak Luhut pun ternyata juga melobi-lobi lagi, merayu lagi Australia untuk mau mengekspor litiumnya ke Indonesia sebanyak 2 kali lipat lagi jumlahnya, yaitu mencapai 120,000 ton bos. Tambah lagi Pasalnya 1 kali lipat beliau ya. menyebut Australia bakal mendapat keuntungan tersendiri. Keuntungan apakah itu? Berarti win-win lah ya. Masih dari sumber-sumber yang sama, Menko Marves Bapak Luhut Binsar Panjaitan baru-baru ini telah meminta Australia untuk menambah 60,000 ton lagi kuota ekspor litiumnya ke Indonesia bos. Jadi kalau misalnya Australia setuju, Australia deal, Indonesia pun bakal mendapat 120.000 ton litium dari Australia.
Dan terkait hal ini, 120.000 Bapak ton, Luhut pun banyak. memaparkan keuntungan yang bakal didapat oleh pihak Australia. Di mana yang pertama adalah pihak Australia nanti bisa ikut berpartisipasi ke dalam pengembangan hilirisasi mineral di Morowali, Sulawesi Tengah. Oh. Mungkin dengan cara membangun pabrik-pabriknya di sana, Bos. Oh, Bapak Luhut mengatakan begitu ya? mereka nanti bisa ikut participate di dalam proyek itu. Participate. Jadi sehingga itu kita lakukan jointly dan mereka setuju dengan itu. Kemudian keuntungan lainnya yang bisa didapatkan Australia adalah biaya produksi yang lebih murah di Indonesia. Karena ekosistem mobil Ya, listrik benar. sedang dikebut di Indonesia. Nah, artinya kemungkinan besar nanti negara Australia juga bisa ikut memproduksi mobil-mobil listriknya di Indonesia nih, Bos. Oh, begitu ya? Dengan harga Bisa yang sekali jauh dengan Indonesia lebih ya? murah. Kenapa lebih murah? Karena bahan baku dan komponen-komponennya semua ada di Indonesia. Ada Jadi di kalau Indonesia. mau, Australia bisa join, Bos. Mungkin dengan cara nanam saham atau membuat pabriknya langsung di Indonesia. Ya, kita lihat guys, kita tahu Indonesia banyak sumber-sumber bahan mentah ya. Jika Australia dapat bekerjasama dengan Indonesia ini tidak merugikan langsung ya, kerana kita tahu Indonesia bisa membekalkan berbagai-bagai ya. Kita tahu biji timah, nikel, tembaga, emas dan berbagai-bagai lagi bahan mentah yang ada di Indonesia. Jadi tidak rugi untuk Australia bekerjasama dengan Indonesia ya. Cukup mantap. Jadi nggak perlu lagi mereka keluar biaya ekspor, biaya angkut, dan lain-lain, Bos. Karena pengolahan bahan baku semuanya ada di Indonesia. Ya, benar Bapak sekali. Luhut katakan, itu saya kira satu hal. Dan kos di Australia kan bisa 4 kali lebih mahal dari kita. Kalau membuat processing mobil listrik misalnya dari A to A, jadi kalau di Indonesia kosnya pasti lebih turun. Ujar Bapak Luhut. Benar. Nah, Karena barang banyak daripada Indonesia ya. Bos. Indonesia dan Australia pun kini sepertinya semakin nempel aja nih dengan berbagai kerjasama. Dan kini kerjasama yang digodok adalah teknologi masa depan, yaitu ekosistem kendaraan listrik. Mantap, mantap, John. Dan apa yang sudah kita reaksyenkan tadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi iaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada pemerintah Australia untuk meningkatkan ekspor litium ke Indonesia sebesar 60,000 ton guys, menjadi total sehingga 120,000 ton per tahun. Dan sebenarnya permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Australia untuk menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kemarin ya guys. Dan alasan permintaan tersebut adalah untuk mendukung program hilirisasi mineral yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya dalam pengembangan industri baterai kenderaan listrik. Jadi guys, kita lihat Pak Luhut mengklaim bahawa Australia mengapresiasi kebijakan hilirisasi Indonesia dan bersedia untuk berpartisipasi dalam projek tersebut guys. Dan Pak Luhut juga menilai bahawa kerjasama dengan litium antara Indonesia dan Australia dapat memberi manfaat bagi kedua-dua negara guys. Baik dari segi biaya, teknologi maupun peluang pasar. Dan sedikit info untuk kita bersama ya guys, di mana litium adalah sebuah unsur kimia dengan simbol Li dan nombor atom 3, dan juga litium termasuk dalam golongan logam alkali yang ringan, lunak, berwarna putih dan keperakan lah, dan sangat reaktif serta mudah terbakar. Dan apa yang kita tahu juga, litium banyak digunakan dalam industri, terutamanya dalam bentuk senyawa litium karbonat Li2 Core 3 yang dihasilkan dari biji atau larutan garam dengan berbagai proses. Selain itu juga guys, litium juga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat baterai kenderaan listrik. Kerana itu Indonesia mahukan litium daripada Australia itu kerana memiliki potensi listrik yang tinggi dan masa jenis yang rendah. Selain itu, litium juga digunakan sebagai obat, iaitu penstabil suasana hati yang dapat mengobati atau mengendalikan episod manik dari gangguan iaitu bipolar. Iaitu obat litium bekerja dengan mempengaruhi aliran natrium di dalam sel saraf dan mengatur keseimbangan neurotransmitter di otak kita. Ya guys, itulah sedikit info dan kegunaan litium. Jadi info ini sebenarnya saya ambil daripada Google ataupun daripada internet guys, sebagai sedikit pengetahuan dan ilmu kita bersama. Apapun juga guys, saya doakan moga kerjasama Indonesia dan negara kongguru itu dipermudahkan dan berlangsung dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan ya. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Jadi guys, jika anda yang baru saja mampir dan baru saja bertemu dengan Brozo Channel ini, jangan lupa klik
klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Brozul. Dan akhir katanya sekali guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.